Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu Nadila pada pertemuan hari ini. Kalian bagaimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah jika semuanya sehat. Pesan Ibu masih tetap sama, tetap jaga kesehatan kalian. Yang kedua, tetap patuhi protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Dan yang ketiga, tetap menggunakan masker dimanapun kalian berada. Dan ada tambahan satu lagi, jaga jarak kalian saat bersosial, karena di masa pandemi ini social distancing masih diperlukan. Anak-anakku semuanya, kemarin setelah kita belajar bersama-sama mengenai teks eksplanasi, hari ini kita akan belajar bersama-sama mengenai ceramah. Kemarin Ibu sudah menyuruh kalian untuk sedikit membaca-baca mengenai apa sih ceramah itu. Jadi sebenarnya apa sih ceramah itu? Ada yang udah tahu? Kalau belum, mari kita bersama-sama bahas materi ini di pertemuan ini. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran yaitu teks ceramah, langkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, Ibu persilakan. Berdoa selesai, dan jangan lupa untuk anak-anakku mengisi daftar hadir atau presensi di Google Classroom masing-masing, dan jangan lupa untuk memberikan atau menuliskan nomor absen kalian di Google Classroom saat presensi ya, karena kemarin kalian banyak yang lupa menuliskan nomor absen saat kalian presensi. Masuk ke materi pembelajaran. Jadi dari kalian masih bingung mengenai apa itu ceramah kan? Baiklah, Ibu kasih gambaran sedikit mengenai apa itu ceramah. Sebelum masa pandemi, kalian otomatis berangkat ke sekolah kan? Nah, pada hari Senin, kalian pasti melaksanakan upacara bendera pada hari Senin, dan itu kegiatan wajib kalian selama 3 tahun di SMA Negeri 1 Comal untuk melakukan upacara. Di upacara tersebut ada yang namanya pembina upacara. Pembina upacara itu tugasnya apa sih? Ia memberi sambutan kepada kalian, dan sambutan-sambutan itu yang berupa kata-kata, kalimat yang mungkin panjang, dan kalian mendengarkan sambutan-sambutan tersebut, itu bisa dinamakan ceramah. Lalu contoh lainnya seperti ini. Ketika kalian pulang sekolah, sudah sore, namun kalian belum sampai ke rumah, ternyata kalian itu nongkrong-nongkrong. Sampai rumah kalian diomelin sama orang tua dan diberi nasihat-nasihat. Nasihat-nasihat tersebut bisa dikatakan sebagai ceramah. Dan untuk para laki-laki, biasanya kalian melaksanakan kegiatan sholat Jumat. Saat khutbah, itu juga bisa disebut dengan ceramah. Jadi ada yang udah tahu sebenarnya apa sih ceramah itu? Iya, benar sekali. Ceramah adalah teks yang berisi pemberitahuan ataupun informasi yang disampaikan kepada masyarakat umum atau khalayak oleh pakar pada bidangnya melalui secara langsung maupun media elektronik dan digital. Jenis-jenis ceramah. Ada yang tahu belum? Ada berapa jenis ceramah? Iya, benar sekali. Ada 2 jenis ceramah. Apa saja? Iya, benar. Ceramah umum dan ceramah khusus. Ada yang sudah tahu apa sih ceramah umum dan ceramah khusus? Iya, benar sekali. Ceramah umum adalah ceramah atau pidato yang bertujuan untuk masyarakat umum atau khalayak umum. Sedangkan ceramah khusus adalah ceramah atau pidato yang bertujuan untuk masyarakat khusus atau audiens tertentu. Berikan Ibu contoh jenis-jenis ceramah, baik ceramah umum maupun ceramah khusus. Iya, benar sekali. Ceramah umum itu ketika kalian sedang diberi nasihat atau diberi himbauan atau diberi pidato saat kalian sedang upacara bendera pada hari Senin. Itu bisa dinamakan dengan ceramah umum. Sedangkan ceramah khusus, ada yang bisa diberi contohnya? Iya, benar sekali. Ketika kalian melakukan kesalahan, lalu kalian masuk ke ruang BK, dan di situ Bapak Ibu guru memberi kalian ceramah nasihat kepada kalian secara privasi, seperti itu. Dan selanjutnya ada apa saja sih unsur-unsur teks ceramah? Ada berapa? Iya,
sekali, ada 5. Apa saja sebutkan? Iya, penceramah. Lalu, iya, pendengar. Yang ketiga, materi ceramah. Yang keempat, iya benar sekali, metode ceramah. Dan yang kelima ada media ceramah. Ibu akan menjelaskan satu-satu unsur-unsur ceramah. Yang pertama ada penceramah. Penceramah itu siapa sih, Bu? Iya, penceramah adalah orang yang melakukan kegiatan pidato atau ceramah. Lalu yang kedua ada pendengar. Siapa pendengarnya, Bu? Atau siapa pendengarnya ya anak-anak? Ketika ibu berbicara, siapa pendengarnya? Iya, kalian semua bisa dikatakan sebagai pendengar. Lalu materi ceramah. Materi ceramah itu materi yang akan dibawakan oleh penceramah. Lalu yang keempat ada metode ceramah. Metode ceramah pula dibagi menjadi berapa? Dibagi menjadi berapa lagi? Iya, ada 4. Yang pertama ada impromptu. Lalu yang kedua ada menghafal. Yang ketiga ada membaca naskah. Dan yang keempat ada ekstemporan. Kalian bisa menyebutkan keempat metode ceramah. Apa sih metode impromptu itu? Iya, benar sekali, metode dadakan. Ketika kalian diminta ibu untuk berceramah langsung di depan teman-teman kalian tanpa persiapan. Lalu yang kedua ada menghafal. Ketika ibu meminta kalian untuk berceramah, kalian sudah mempersiapkan teks-teks ceramah, lalu kalian menghafalnya. Dan yang ketiga, membaca naskah. Metode ini biasanya ketika ibu meminta kalian untuk membacakan pidato di teman-teman kalian, ada naskahnya, ada pidatonya di situ. Dan yang keempat ada ekstemporan. Ekstemporan itu metode ceramah yang menuliskan pokok-pokok pikirannya saja, seperti itu, atau mencatat pokok-pokok pikirannya saja, kemudian kalian berpidato menggunakan bahasa kalian sendiri sesuai pokok-pokok yang kalian tuliskan tersebut. Dan yang kelima ada media ceramah. Nah, media ceramah ini kalian itu ceramahnya itu bagaimana? Melalui ceramah langsung, tatap muka seperti ini, ataupun melalui rekaman, ataupun melalui video, sehingga audiensnya itu bisa mengetahui, melihatnya dan mendengar ceramah kalian, seperti itu. Dan kita lanjut ke apa sih struktur teks ceramah? Iya benar, yang pertama itu ada pendahuluan. Pendahuluan itu ada pembuka, pengantar. Di pembukaan itu ada yang namanya salam pembuka. Lalu yang kedua ada ucapan penghormatan. Dan yang ketiga ada rasa syukur. Ada yang udah tahu bagaimana sih pembukaan, penghormatan, dan rasa syukur itu? Baiklah, kalau belum ada yang mengetahui atau ada yang masih bingung, ibu contohkan untuk gambaran kalian. Seperti ini, pembukaan pada pidato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu bisa disebut dengan pembukaan. Lalu yang kedua ada rasa hormat. Yang saya hormati Bapak Guru beserta staf tata usaha di SMA Negeri 1 Comal. Yang saya cintai dan saya banggakan teman-teman saya kelas 11 BB. Itu bisa disebut dengan ucapan penghormatan. Dan yang ketiga ada rasa syukur. Saya panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas karunia dan kerahmatannya sehingga kita bisa berkumpul dan bertatap muka dalam acara yang berbahagia ini. Itu semuanya adalah contoh-contoh struktur teks ceramah pada bagian pendahuluan dan pada bagian pembuka. Paham? Baiklah, kalau paham kita lanjut ke pengantar. Pengantar pada pidato biasanya adalah paragraf yang berisi atau yang mengarah pada topik. Jika kalian mengambil pidato dengan topik pemuda anti narkoba, maka ada yang udah tahu atau bisa menyebutkan contoh pengantarnya itu bagaimana? Iya, benar sekali. Contohnya seperti yang tadi masnya katakan. Seperti ini contohnya. Teman-temanku semua yang saya cintai dan saya banggakan, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai bahayanya narkoba untuk penerus bangsa. Sudah kita ketahui dan kita sering lihat maupun sering dengar di media sosial akan bahayanya tentang narkoba. Begitu kiranya
isi ceramah yang berupa pengantar. Dan lalu yang kedua ada, iya benar sekali, isi ceramah. Isi ceramah ini juga terbagi menjadi dua, yaitu iya inti dan gagasan. Inti ceramah ini berisi paparan dari ceramah yang akan kamu sampaikan. Seperti tadi, bahayanya narkoba. Jadi kalian di dalamnya itu membahas tentang bahayanya narkoba bagi kesehatan kita, bagi diri sendiri maupun bagi orang lain pengaruhnya. Lalu ada gagasan. Itu adalah ide besar yang akan disampaikan kepada khalayak atau audiens saat kalian ceramah. Dan poin selanjutnya ada, atau yang ketiga ada, iya penutup yang berisi tentang iya simpulan, lalu iya ucapan permintaan maaf dan salam penutup. Simpulan itu kalian menyimpulkan, iya benar sekali, ceramah atau topik ceramah yang kalian sampaikan tadi. Lalu permintaan maaf, bagaimana? Ada yang bisa menjelaskan atau memberikan contohnya? Iya benar sekali. Mohon maaf jika terdapat tutur kata yang kurang mengenakan atau kurang berkenan. Lalu yang selanjutnya ada, iya salam penutup. Mungkin contohnya seperti ini. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu, bagian dari penutup atau ya benar, bagian dari penutup ceramah. Dan selanjutnya ada ciri-ciri ceramah. Ada yang bisa menyebutkan berapa ciri-ciri ceramah? Iya, benar sekali, ada 11 ciri-ciri ceramah. Yang pertama ada, iya biasanya disampaikan oleh seseorang pada ahlinya atau yang ahli pada bidangnya. Seumpama ceramah tersebut berisi tentang kesehatan, mungkin isi atau penceramah tersebut biasanya dokter, seperti itu. Lalu yang kedua ada, topiknya itu memperluas pengetahuan. Jadi ketika seseorang berceramah dan kalian belum mengetahui atau belum paham tentang yang ia sampaikan dan baru kalian memahami ketika kalian mendengarkan ceramah, jadi itu bisa dikatakan sebagai ciri-ciri ceramah. Lalu yang ketiga ada, adanya komunikasi antara penceramah dan audiens atau pendengar. Biasanya itu berdialog, tanya jawab maupun berdiskusi. Seperti ibu berceramah terusan ibu membuka sesi pertanyaan, kemudian kalian bertanya kepada ibu, itu disebut sebagai komunikasi dan itu masuk ke dalam ciri-ciri ceramah. Lalu ceramah juga bisa disajikan dengan alat bantu. Ketika kalian berceramah, lalu kalian ingin menggambarkan apa sih isi dari ceramah tersebut, kalian bisa menggunakan alat bantu video maupun PowerPoint untuk memberikan gambaran kepada audiens. Dan biasanya ciri-ciri selanjutnya, ceramah itu memiliki kebenaran-kebenaran dan ceramah juga harus memiliki gambaran kepada audiens. Seperti tadi bisa menggunakan alat bantu berupa gambar, video dan sebagainya. Lalu untuk ciri-ciri selanjutnya ada, ceramah harus memiliki tujuan yang jelas. Tujuan kalian berceramah itu untuk apa? Untuk mengedukasi apa? Untuk memberitahu apa? Itu harus jelas ya. Dan selanjutnya ada, iya, ceramah yang disampaikan harus mencapai klimaks, benar sekali. Dan untuk ciri-ciri selanjutnya, iya, ceramah itu harus mengejutkan audiens. Kenapa harus mengejutkan sih? Ada yang udah tahu jawabannya? Iya benar sekali. Ketika seseorang berceramah, mungkin kalian terkejut karena kalian belum pernah mendengarkan atau sekilas mendengar apa yang ia beritahu, untuk memberikan pemahaman lebih kepada audiensnya. Lalu selanjutnya, iya, ceramah itu dibatasi hanya 1 atau 2 persoalan saja. Dan untuk ciri-ciri ceramah yang terakhir, ada yang bisa menyebutkan? Iya, ceramah dapat mengandung humor. Kenapa sih ceramah harus mengandung humor? Iya benar sekali.
agar audiensnya itu tidak sepaneng atau tidak terlalu serius. Maka bisa diselipkan humor-humor sebagai atau untuk mencairkan suasana ketika ceramah sedang berlangsung. Berikut atau tadi yang Ibu sebutkan adalah termasuk ciri-ciri ceramah. Dari pembahasan-pembahasan tadi yang sudah Ibu sampaikan, ada yang ingin anak-anak tanyakan? Baiklah, jika tidak ada, mungkin untuk materi teks ceramah sampai di situ dulu, sampai ciri-ciri. Dan nanti untuk minggu depan kita akan belajar mengenai kaidah kebahasaan teks ceramah dan cara menulis teks ceramah yang baik dan benar. Anak-anakku semua, setelah ini kalian cek Google Classroom-nya masing-masing karena ada penugasan yang Ibu sudah kirimkan. Dan seperti biasanya, yang mengumpulkan tidak melebihi batas waktu atau sebelum batas waktu yang Ibu tentukan akan mendapatkan nilai tambahan atau poin. Ingat ya, simak video ini baik-baik dan ingat juga tenggang waktu yang Ibu berikan untuk kalian mengumpulkan tugas beserta jawabannya kalian. Sekiranya yang dapat Ibu sampaikan, tetap belajar dan jangan lupa berhenti belajar. Seperti Ibu yang sering katakan, tidak ada orang sukses yang jalannya mulus. Sekian yang dapat Ibu sampaikan, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Dadah.